Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Episode kali ini kita akan membahas kemenangan United melalui adu penalti dalam laga FA Cup melawan Arsenal yang sebelumnya berkedudukan imbang 1-1, di mana pertandingan ini dipenuhi dengan drama dan intrik yang sangat mendebarkan, karena kita harus bermain dengan 10 pemain ketika Dalot diganjar kartu merah atau kartu kuning kedua di menit 61. Yang seharusnya jika kita melihat replay itu adalah tackle bersih yang sama sekali nggak kena dari back kiri Arsenal itu, yang pemain muda itu, Nwaweri atau siapa itu. Tapi sayangnya tidak ada VAR, jadi nggak bisa untuk mengecek lebih lanjut apakah itu harus diganjar kuning kedua. Karena ya selama 90 menit atau 120 menit wasit banyak menghasilkan keputusan yang kontroversial sih. Dan yang paling berasa itu adalah ketika si Havertz dilanggar si Maguire, yang menurut aneh sentuhan yang tidak terlalu keras, tetapi Havertz melakukan diving. Akhirnya Maguire marah besar ya, karena dia sadar karena tidak adanya VAR, sehingga dimanfaatkan dengan baik oleh Havertz dan juga beberapa pemain Arsenal untuk melakukan diving yang nggak jelas, terlepas dari kalau menurut aneh sih permainan MU juga cukup solid juga di lini belakang. Meskipun di babak pertama kita sangat membosankan, tapi babak kedua walaupun kita bermain menunggu, dengan sesekali pressing kita berhasil mencuri gol terlebih dahulu. Setelah gol Bruno, kemudian Dalot di kartu merah itu, terus kemudian insiden dari Maguire yang mungkin hanya menyentuh dan dimanfaatkan oleh Havertz. Sebenarnya Maguire juga nggak salah sih kalau menurut Anda pribadi. Dan Maguire juga berhasil membuktikan kelasnya menjaga pertahanan selama 100 sampai menit 104 kalau nggak salah, digantikan oleh Euro. Maguire dan De Ligt ini menjadi momok tersendiri bagi Arsenal karena beberapa kali melakukan intercept dan juga clearance di depan gawang ketika peluang Leandro Trossard itu berhasil digagalkan oleh De Ligt. Untungnya dari Altay Bayindir juga berhasil memberikan penampilan terbaik yang jadi man of the match pada laga ini, dan save-nya yang krusial, apalagi ketika tendangan dari Odegaard yang berhasil ditepis itu pada tendangan penalti itu membuat mental kita nggak jadi down, bahkan kita mampu beberapa kali melakukan serangan balik. Meskipun kita cenderung lebih menunggu, seharusnya skema 3-4-3, tetapi ketika di lapangan berubah menjadi 5-4-1 ketika bertahan. Kita sangat baik dalam posisi bertahan, tetapi transisi kita saat menyerang memang cukup buruk sih. Karena kembali lagi nggak adanya ball playing midfielder, hanya mengandalkan Maino yang aneh rasa juga belum cukup baik. Sehingga kita lebih mengandalkan pressing, sesekali melakukan press, sesekali lebih seringnya menunggu, kemudian melakukan counter melalui long ball yang kurang akurat juga. Aneh rasa permainan melawan Arsenal merupakan permainan yang sejauh ini cukup baik sih dibandingkan laga-laga sebelumnya. Tapi anehnya kenapa United itu kalau melawan Big Six selalu memberikan perlawanan yang baik, tetapi ketika musuh tim gurem seperti Bournemouth, di kandang kita dibabat habis dengan 3-0. Dengan City kita bisa menang di Etihad 2-1. Di Anfield kita imbang. Kemarin di Emirates Stadium kita bisa menang lewat adu penalti, bahkan bisa mengimbangi permainan Arsenal. Apakah iya mental pemain United hanya berlaku ketika melawan tim Big Six? Harusnya sih momentum kemarin imbang di Anfield 2-2 dan hasil menang di Emirates ini bisa menjadi momentum untuk kembali, bisa bounce back kembali untuk memperbaiki posisi di Liga, karena kita masih bertengger di 12 atau 13 posisi terendah dalam sejarah MU. Lagi apresiasi sih untuk lini pertahanan kita dari De Ligt, Maguire, Licha, Mazraoui, Bayindir, Ugarte. Mereka mampu memberikan keamanan di lini belakang kita, berhasil meredam dari serangan Arsenal ya, meskipun Havertz sendiri juga lagi bau
nggak adanya Bukayo Saka juga, ya karena Arsenal juga apes juga. Seandainya ada Bukayo Saka mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi ya kita akhirnya bisa memanfaatkan situasi tersebut meskipun kita jarang menguasai permainan, mungkin 70-30% kali ya, dan hanya mengandalkan press dan counter. Kali lagi karena kita emang nggak memiliki ball playing midfielder. Meskipun lini tengah kita, lini tengah pertahanan berhasil didominasi oleh Ugarte dengan beberapa kali intercept yang aneh berpikir juga luar biasa penampilan dari Ugarte. Tapi ketika kita sudah mendapatkan bola, terus ngapain kan kita nggak tahu. Seringnya dikasih Maino juga nggak bisa mengkeep atau menghold bola. Akhirnya dikembalikan kepada Bruno. Bruno pun kalau ditaruh di AMF juga kurang sih kalau menurut Ane sih. Meskipun beberapa kali sepakannya juga membahayakan bahkan mencetak gol, tapi perannya ya memang penting, tetapi kurang sih kalau menurut Ane. Mungkin musim depan bisa mendatangkan gelandang yang lebih proper lagi untuk menguasai lini tengah, karena hanya memainkan 2 gelandang di tengah akan sangat riskan juga ketika tidak memiliki penguasaan bola yang baik. Yang saya disayangkan adalah penampilan Højlund karena ya memang nggak dapat support dan nggak dapat bola juga sebagai striker tunggal di depan. Sesekali bisa menghold bola untuk menunggu rekan-rekannya naik, tapi seringnya emang jarang mendapat supply juga sih. Terlepas dari penampilan Bassett yang emang kurang ajar, fighting spirit dari United yang Ane sangat apresiasi. Bermain dengan 10 pemain, bisa menahan sampai perpanjangan waktu, bahkan kita berhasil menang di adu penalti. Seharusnya ya beginilah mental United itu. Nggak terlalu banyak protes, berani duel, berani bertempur, bermain keras. Seperti kita bisa lihat Maguire ini mentalnya memang luar biasa, dibully habis-habisan di musim kedua, musim ketiga, tapi berhasil bangkit lagi, perlahan-lahan bangkit dan mampu membuktikan sehingga emang layak untuk diperpanjang 1 tahun, mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun. Respect untuk Harry Maguire. Selain penampilan Maguire adalah fighting spirit dari seluruh pemain yang mereka nggak mau kalah, mereka yang masih tetap berjuang sampai menit-menit akhir, sampai perpanjangan, sampai penalti. Mental bertarung yang luar biasa. Walaupun kita bermain lebih menunggu, lebih reaktif, tetapi peluang counter kita juga cukup membahayakan. Bahkan di perpanjangan itu kan ada peluang si Amad Diallo dan juga Zirkzee juga itu. Bahkan Zirkzee juga memberikan penampilan yang cukup impresif, terlepas dari kritik dia di beberapa pertandingan terakhir seperti digantikan di menit 30 kala melawan Newcastle itu. Ya semoga mental United ini bertahan ataupun permainan kita mampu konsisten, kita mampu fighting spirit kita lebih baik lagi ataupun paling nggak bertahan lah agar mendapat posisi yang lebih baik di Liga nanti, karena besok kita akan menjamu Southampton di Old Trafford. Masa iya kita akan kalah lagi seperti Bournemouth. Untuk sedikit review juga untuk penampilan dari Toby Collier yang masuk menggantikan Kobbie Mainoo di menit 80-an itu. Bermain cukup taktis juga meskipun ada beberapa kali grogi sih mungkin Ane rasa, karena langsung diturunkan di partai sebesar itu melawan Arsenal, tandang pula. Tapi ya walaupun nggak jelek sih penampilan dari Toby Collier. Ane rasa sih karakternya mirip-mirip si Ugarte walaupun bukan seorang ball winning midfielder. Cuman ya dilihat sepertinya dia juga mau bertarung sih. Ya semoga mendapatkan sosok ataupun mentor baik seperti Ugarte maupun Casemiro. Tapi sayangnya Casemiro kan juga kemungkinan besar akan hengkang bulan ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.